Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2. Check it out. Setelah di video sebelumnya terjadi pertarungan antara Serizawa dan Ryo Urushibara, di video ini akan menjadi pertarungan terakhir dari manga ini, sekaligus menjadi chapter yang terakhir untuk manga ini. Kembali ke pertarungan antara Suzuran dan Hosen. Makise yang sudah babak belur dihajar Narumi akhirnya kembali sadar. Dia pun menuju ke medan pertempuran. Makise kaget karena di sana sudah sepi. Kedatangan Makise yang tiba-tiba membuat siswa Suzuran lain kaget. Mereka menyangka Makise adalah seekor beruang. Sementara itu di medan pertempuran, banyak siswa dari Hosen dan Suzuran yang tergeletak dan sudah terlihat kelelahan. Menyisakan dua orang yang sangat dinantikan pertarungannya. Dan yaps, benar, keduanya adalah Narumi dan Genji. Hanya dua orang itu yang masih sanggup berdiri. Tiba-tiba Makise berteriak dan menyemangati Genji. Semua orang di sana kaget karena dari tadi tidak melihat Makise di medan pertempuran. Tidak mau kalah dari Makise, Shibayama juga memberi semangat kepada Narumi, diikuti kroco-kroco dari kedua belah pihak. Semua anak-anak Hosen percaya kepada Narumi, termasuk para pemimpin dari mereka. Duel antara Narumi akan menjadi hasil dari pertarungan antara Suzuran dan Hosen. Jika Narumi kalah, maka Hosen akan kalah. Begitu juga sebaliknya. Jika Genji kalah, maka Suzuran akan kalah. Semua siswa Suzuran mendukung Genji, termasuk Serizawa Army. Genji berpikir dialah yang mengawali perang ini dengan merusak gedaran senjata antara Hosen dan Suzuran. Maka dialah juga yang akan mengakhirinya. Narumi mulai memprovokasi Genji. Jika pandangan Genji saat ini berbeda saat pertama mereka bertemu. Dan akhirnya duel pun dimulai. Narumi dan Genji saling melakukan serangan. Keduanya sama-sama terkena pukulan dari masing-masing. Pertarungan itu sungguh luar biasa, sampai membuat kroco-kroco dari kedua belah pihak berteriak. Narumi dan Genji menarik kerah baju dari mereka masing-masing. Lalu Narumi memukul Genji, dibalas tendangan maut dari Genji. Mereka melakukan adu pukulan dan kembali terkena wajah mereka masing-masing. Keduanya pun terlempar. Kuga dan Tatsuya yang menonton pertarungan itu sangat kagum dengan semangat dari Genji dan Narumi. Narumi bersiap melawan Genji, namun dia diseruduk Genji sampai terjatuh. Dan akhirnya Genji dapat memukul Narumi. Kembali flashback saat Narumi masih kelas 1. Dia melihat orang yang sangat dikaguminya meninggal akibat ditusuk saat perang antara Hosen dan Suzuran. Dia pun sudah kehilangan hasrat untuk bertarung, sampai dia bertemu dengan adik Bito Makio bernama Bito Tatsuya. Omongan Tatsuya lah yang mendorong Narumi untuk kembali bertarung melawan Suzuran. Narumi pun akhirnya dapat memukul Genji. Lalu dia menenduk Genji sampai Genji mundur ke belakang. Genji lalu terus memukul Narumi, namun pukulannya dapat ditangkap Narumi dan akhirnya Genji lah yang dibanting Narumi
dengan teknik judonya. Lalu Narumi memukul Genji yang sudah terkapar. Namun Genji dapat menghindarinya dan langsung mengerahkan tendangan kerasnya sampai membuat Narumi kesakitan. Dan saat Narumi sedang lengah, Genji melakukan teknik andalannya. Dia terbang dan menendang Narumi. Narumi pun terlempar sangat jauh, namun dia tidak terjatuh. Genji pikir Narumi akan kalah dengan tendangan itu. Namun dia adalah Narumi, pemimpin Hosen. Tidak semudah itu untuk Genji mengalahkannya. Narumi kembali bersemangat dan berkata, jika era suzuran akan berakhir. Dia pun kembali mengingat saat dia memulai untuk menyatukan Hosen. Sampai akhirnya Hosen bersatu dan mengakui Narumi sebagai pemimpinnya. Dengan semangat itu, Narumi dapat membuat Genji terdesak. Dia pun terus melayangkan tinjunya berulang-ulang ke arah Genji, sampai membuat Genji terjatuh cukup jauh. Hal itu membuat anak-anak suzuran kaget. Genji pun hanya diam saja setelah dipukul Narumi. Narumi pun masih menunggu reaksi dari Genji. Kroco-kroco suzuran berpikir Genji sudah kalah. Tokaji pun marah dan meneriaki Genji. Begitu juga Makise, Juta, dan Serizawa. Mereka terus memberi semangat kepada Genji. Dan akhirnya Genji pun dapat berdiri lagi. Dengan songong dia berkata, jika dia hanya istirahat sebentar. Narumi pun takjub dengan ketahanan fisik Genji. Narumi tidak menyangka jika Genji dapat bangun lagi setelah mendapat pukulan keras dari Narumi. Tidak heran jika Genji dapat menjadi bos di suzuran. Dan Narumi pun senang karena dapat bertarung dengan orang kuat seperti Genji. Dia pun berlari dan kembali menghajar Genji. Genji hanya dapat bertahan, dan akhirnya mereka saling berbalas pukulan. Salah satu buat Hosen itu kagum dengan kekuatan mereka berdua. Genji dan Narumi tidak ada yang mau menyerah. Genji pun mengingat kembali saat dia pertama kali masuk suzuran dan membentuk fraksi GPS dan berusaha menyatukan suzuran. Dan semua orang di suzuran datang untuk mendukung Genji. Genji pun berteriak dan meninju Narumi. Dia pun meninju Narumi dengan keras sampai membuat Narumi mundur beberapa langkah. Keduanya sudah sama-sama babak belur. Genji dan Narumi kembali melanjutkan pertarungan sampai melewati batasnya. Keduanya tidak ada yang mau menyerah. Semua orang terfokus di pertarungan mereka. Narumi menuduk Genji sampai dia mau pingsan. Namun Genji berusaha tetap sadar. Dan akhirnya Narumi pun melancarkan serangan terakhirnya yang mengenai muka Genji sampai membuat Genji tergeletak. Narumi berpikir pertarungan telah berakhir dan dia dapat memenangkan pertarungan itu. Namun Takia Genji masih sanggup berdiri. Narumi pun terkaget-kaget dengan kondisi Genji yang sudah babak belur, namun dia dapat berdiri. Genji pun langsung berlari ke arah Narumi dan meluncurkan tinjunya. Keduanya kembali saling beradu tinjuan. Dan akhirnya keduanya melancarkan serangan terakhirnya. Pukulan Genji dapat mengenai perut Narumi, sedangkan pukulan Narumi meleset. Genji lalu meninju Narumi dengan keras dan menerbangkan Narumi. Semua siswa di sana pun kaget, dan Narumi pun sudah tergeletak. Dan akhirnya Genji dapat memenangkan pertarungan itu. Dia pun berteriak dengan semangat. Para gagak suzuran juga ikut berteriak. Setelah itu Genji pun akan ambruk, namun teman-temannya berhasil menangkapnya.
Para anggota Serizawa Army pun mengakui Genji. Serizawa tersenyum kepada Genji, dan dia pun membalas senyuman Serizawa. Kuga pun kagum dengan kehebatan Genji dan mengajak bicara Tatsuya. Namun Tatsuya sudah tidak ada di tempat. Ternyata dia sudah berada di depan Narumi. Dia pun berbicara kepada Narumi. Dia mengatakan terima kasih kepada Narumi karena telah melanjutkan mimpi dari kakaknya. Dia akan berjanji akan mengalahkan Suzuran di masanya. Narumi pun tersenyum. Dan akhirnya perang antara Suzuran dan Hosen pun berakhir. Suzuran dapat memenangkan perang tersebut. Para gagak itu pulang dengan kepala yang tegak. Sementara itu, para siswa Hosen masih tampak lesu dengan kekalahan mereka. Keesokan harinya adalah upacara wisuda SMA Suzuran angkatan ke-23. Genji berada di atap Suzuran, dan hari ini adalah hari terakhir dia berada di Suzuran. Dia didatangi oleh Makise dan kawan-kawan. Izaki berkata, orang-orang sudah menunggu di bawah. Sudah saatnya upacara perpisahan Suzuran dimulai. Sementara itu bawah Narumi sedang mencari Narumi di Hosen. Di sana juga diadakan upacara perpisahan angkatan sekolah itu. Ternyata Narumi sudah pergi dari Hosen. Sementara itu Ryo Urushibara sudah di DO dari Hosen. Kumakiri dijemput pacarnya yang baru. Itu membuat Shibayama dan Matoba iri dan membenci Kumakiri. Ternyata Narumi sedang berada di makam Bito. Dia merasa tugasnya di Hosen sudah berakhir dan menyerahkan legasinya kepada Bito Tatsuya, adik dari Bito Makio. Sementara itu Kuga sudah sampai di Suzuran untuk menyaksikan upacara perpisahan di Suzuran. Yaps, upacara perpisahan di Suzuran sangat beda dengan sekolah lain. Di sini upacara perpisahan berarti pertarungan terakhir antara Genji dan Rindaman. Di sana sudah ada banyak siswa Suzuran untuk menyaksikan pertarungan itu, termasuk juga Serizawa Army. Salah satu siswa Suzuran pun ketakutan dengan kedatangan Rindaman. Dan di sini Rindaman dan Genji pun sudah berhadapan untuk melakukan pertarungan terakhir mereka. Serizawa berkata kepada Genji jika dia bertaruh kepada Genji, dan kini sudah saatnya tiba pertarungan antara Rindaman dan Genji. Genji pun bergerak dan melompat ke arah Rindaman. Sementara itu di kelas Suzuran, Senda, Yamasaki, dan Bando tengah menyaksikan pertarungan itu. Dan Bando berkata jika ini adalah eranya untuk menguasai Suzuran. Genji menyerang Rindaman, namun Rindaman dapat menghindari serangan Genji. Begitu juga Rindaman, dia mencoba menyerang Genji, namun Genji dapat bertahan. Kemudian Genji pun melayangkan tinjunya dengan keras dan dapat mengenai perut Rindaman dan memaksa Rindaman untuk berlutut. Trio Ibisuka yang menyaksikan itu pun kaget karena pukulan Genji dapat membuat Rindaman berlutut. Kemudian Genji pun berlari dan melakukan tendangan pamungkasnya, dan akhirnya chapter pun berakhir. Komik ini pun ditutup dengan pertarungan akhir antara Genji dan Rindaman. Dan saya akan membuat video lagi untuk generasi Suzuran berikutnya, yaitu era Boya Harumichi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan check it out.